Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Cak Prospek Channel ya. Salam rental. Oke, mudah-mudahan kabarnya pada baik semua. Yang ada di rumah rentalnya tetap ramai. Yang lagi sepi mudah-mudahan segera ramai ya. Karena kalau sepi terus gimana nih? Soalnya banyak postingan yang sepi ya. Iya, mudah-mudahan bisa segera ramai untuk Januari 2022 ini ya. Oke teman-teman, yang namanya hidup pasti nggak bisa lepas dari yang namanya hutang ya. Entah itu hutang kecil atau menengah atau besar ya. Kalau masih kecil itu nggak mikirin, tapi kalau udah kamu memasuki masa dewasa, sudah punya KTP atau mungkin sudah punya KK, terus ada kebutuhan hidup yang harus kamu penuhi, maka ada hal yang mungkin nggak kamu inginkan tapi terjadi, yaitu hutang. Pasti pernah mengalami yang namanya hutang ya. Entah itu hutang dari teman, dari tetangga, dari saudara, dari siapapun itu ya. Tapi yang paling aman itu atau yang mungkin pernah kita lakukan adalah ke bank ya. Karena kalau kita ke bank rasa tanggung jawabnya lebih mengena ya. Artinya kita tanggung jawab untuk membayarnya daripada ke teman atau saudara yang akhirnya bikin ribet, bikin tawur, bisa seperti itu ya. Oke teman-teman, soal hutang saya juga pernah mengalami dari yang kecil 3 juta, 6 juta, 10 juta seperti itu ya. Dan memang yang namanya hutang itu untuk apa? Untuk usaha ya waktu itu ya. Jadi ketika merintis yang namanya usaha rental PlayStation nggak mulus-mulus aja, karena kita bukan dari keluarga yang memang duitnya ada, dimodalin orang tua, jebret beli ini itu, enggak. Tapi kita memang dari nol sekali, dari hasil kerja waktu itu ada duit buat beli unit untuk PS1 ya. Tapi kemudian untuk masuk PS2 kita mulai nyelengi dan beli. Nah, apa yang terjadi ini di PS3 nih baru kelilit hutangnya. Baru masuk ke lilit PS3 seperti yang saya ceritakan di channel YouTube saya yang lain. Kalau di masa PS2 kita sempat mengalami penurunan yang drastis ya. Jadi kita nggak punya modal atau investasi untuk beli PS3 unit dan LED-nya. Akhirnya kita berinisiatif untuk meminjam uang ke bank ya. Untuk apa? Untuk usaha ya. Yang pertama beli TV. Nah itu saya masih ingat, itu ambil 3 juta seperti itu ya. Dan semuanya memang terlunasi ya. Dan dari 1, 2, 3 unit PS3 itu terus beranak pinang, usaha berkembang ruame banget sampai kita punya 10 unit PS3. Nah, apa yang terjadi setelah punya 10 unit PS3? Yang terjadi adalah kita kembali terlilit hutang dan cukup besar teman-teman. Ya ini sebesar 80 juta rupiah ya. Kenapa kok bisa punya hutang segede itu? Semuanya ada alasannya ya. Saya sudah cerita di beberapa video saya yang kemarin, kalau dari hasil PS2 kita bisa beli katana Jimny ya, yang merah itu. Alhamdulillah, yang namanya rezeki, kerjaan apapun kalau udah dikasih rezeki ya bisa beli sesuatu kalau diniati dan tiba-tiba ada ya, kun fayakun. Nah dari PS2 bisa beli Jimny dan itu saya masih bujang ya. Kemudian setelah menikah saya punya anak 1, kemana-mana masih naik Jimny merah itu. Ini cerita sedikit ya, naik Jimny merah itu. Sampai kemudian punya anak 2, saya masih pakai Jimny merah itu ya. Dan ini yang terjadi ketika punya anak ketiga. Nah ini baru kita ganti kendaraan teman-teman ya. Dan memang kita nggak ada duit untuk beli kendaraan itu ya. Akhirnya memang harus minjem uang sebesar 80 juta untuk mengganti kendaraan kita. Kenapa kok ganti gitu ya? Karena anak ketiga ini teman-teman. Jadi kita bukan untuk gaya-gayaan membeli kendaraan
kendaraan ya, karena memang ketika punya anak ketiga, yang ketiga ini sedikit nggak bisa panas gitu ya. Kalau pakai kata anak kan panas gitu. Jadi harus beli mobil yang ada AC-nya. Nah, karena memang kita sering jalan ke sana kemari ya, karena memang kerjaan kita itu merental di rumah terus, jadi kadang butuh untuk waktu refreshing atau jalan-jalan ya. Nah, ketika ngajak anak yang ketiga ini pakai kata Najib itu panas teman-teman. Jadi dia kepanasan, nangis, apalagi pernah kejadian macet, si anak ketiga ini nangis, merah semua. Akhirnya dari situ kita kerentek, istilah bahasa Jawanya, ini harus ganti kendaraan, bukan Jimny lagi ya, ganti yang ada AC-nya. Jadi anak itu kalau hawanya dingin dalam mobil itu akan anteng ya, akan diem gitu ya. Nah, sementara rental udah berkembang jadi 10 unit waktu itu ya. Nah, yang jadi pikiranku, apakah dengan 10 unit PS3 ini bisa melunasi hutangnya 80 juta itu? Ternyata bisa selama 2 tahun, dan itu kerja keras banget teman-teman. Soalnya apa? Kita mau beli aksesoris PS, mau beli stick, mau beli ini, mau beli itu dan lain sebagainya, kita mikir. Karena untuk nyicil, istilahnya nyicil bulanan buat melunasi selama 2 tahun itu cukup gede ya. Jadi lebih di atas 3 juta ya, mungkin 3,5 atau 4 juta untuk keperluan nyicil hutang itu selama 2 tahun ya. Jadi kita benar-benar ngekrek apapun selama 2 tahun itu. Dan dengan armada 10 unit PS3 dan 1 PS4 ya, itu kita berjuang keras untuk setiap harinya supaya kumpul yang namanya uang ya. Di samping kita mikir harus nyicil untuk melunasi 80 juta itu, anak kan masih kecil, jadi ada kebutuhan untuk susu, untuk pampers, yang paling enggak itu 1 bulan itu sekitar 2 juta rupiah. Jadi cukup banyak untuk anak aja, belum untuk banknya aja ya. Jadi percaya nggak percaya nih teman-teman, memang alhamdulillah rental masih ramai dan rezeki itu sudah ditakar sama yang di atas ya. Jadi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki itu sudah ditakar buat kita untuk mencukupi kebutuhan anak-anak. Jadi kalau yang punya anak banyak jangan khawatir, rezeki ada aja ya. Jadi untuk ketiga anakku ini ada saja rezeki yang dicukupkan buat mereka gitu ya, tentunya lewat orang tua yang bekerja ini. Jadi dengan armada 10 PS3 dan 1 PS4 ini aku mikir apa yang bisa gitu ya untuk melunasi utang yang aku rasa itu gede ya, soal 80 juta teman-teman, itu cukup gede banget gitu ya. Apakah bisa gitu ya? Dan alhamdulillah bisa, dan sudah lunas, sudah selesai dengan armada 10 PS3 dan 1 PS4. Untuk beli stick mikir, untuk beli, apalagi kalau PS-nya rusak gimana. Jadi itu benar-benar aku rawat betul itu untuk PS-nya supaya nggak rusak, supaya TV-nya nggak rusak, semuanya. Dan boleh dibilang agak macet nih usaha kita ya. Jadi usaha rental ini macet karena apa? Nggak bisa berkembang, artinya kita nggak bisa kumpulin duit atau apa untuk mengembangkan rental kita ya. Semua terfokus untuk melunasi hutang itu, begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau memang kerjaannya total ngerental kayak saya nih, total full ngerental, kemudian ada semacam kebutuhan yang besar dan alhamdulillah masih bisa tercukupi. Bukannya saya ini nyombong atau apa ya, tapi itu memang kerja keras. Jadi kita benar-benar kerja keras ya untuk menjaga stiknya supaya awet, supaya ini, karena untuk membeli kebutuhan yang lain aja itu agak susah karena mepet banget untuk bayar cicilan uangnya teman-teman ya. Jadi itu kisah perjuangan Jakpus PS yang nggak dengan enak-enaknya ya. Saya rasa semua teman-teman punya permasalahan yang sama seperti saya ya. Tapi alhamdulillah dengan armada 10 unit PS3 dan 1 PS4 bisa melunasi hutang 80 juta selama 2 tahun. Alhamdulillah teman-teman ya. Itu perjuangan yang
mengesankan buat saya ya. Jadi kalau kita pikir memang secara ilmu dunia ya susah, semua rezeki itu dari atas ya, lewat medianya ya rental PlayStation ini ya. Jadi yakinlah yakin aja ya. Oke teman-teman, itu sedikit kisahku beberapa tahun yang lalu sebelum COVID ya, ketika kita punya hutang yang cukup besar. Dan untuk solusinya ini kita mikir teman-teman, bagaimana supaya rental itu tetap konsisten, tetap ramai, itu emang kita pikirin. Dan salah satunya adalah kita pindah lokasi waktu itu ya. Jadi untuk melunasi hutang itu bagaimana caranya? Kita pindah lokasi yang memang lebih strategis, ini di dekat kota, di dekat kecamatan. Kita bikin tempat baru, terus jaringan wifi enak, jadi rental tetap konsisten ramai supaya income kita bisa memenuhi untuk kehidupan kita ya, untuk nyicil, untuk anak-anak itu. Kita memang rentalnya pindah ke tempat yang lebih strategis, wifi juga enak, sinyal HP enak, pelanggan konsisten ramai, dan apa yang menjadi target income kita itu akhirnya terpenuhi untuk apa yang harus kita bayarkan selama 1 bulan itu ya. Alhamdulillah pas-pasin, pas itu selama 1 bulan teman-teman ya. Ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat saya dan buat teman-teman yang mungkin lihat video ini, bagaimana perjuangan kita teman-teman ya, khususnya strategi rental juga untuk biar konsisten. Waktu itu aku masih di rental lama ya, aku tuh mikir malam hari keliling ngalor ngidul kemana apa ya yang bisa bikin supaya rental ini tetap bertahan, tetap ramai, ke warung-warung, kemana-mana. Ternyata ramai warung wifi teman-teman ya. Jadi makanya konsep rentalku ini di Jakos BS ini akhirnya aku bikin konsep rental plus wifi gitu. Jadi ke rental bisa juga wifi yang kayak di warung. Jadi teman-teman yang pensiun, yang udah males-males ke rental, akhirnya sekarang suka ke rental karena di samping main PS dia juga bisa HP-an dan nyambung ke fasilitas wifi kita gitu ya. Oke teman-teman, cukup panjang video ini kayaknya ya. Oke, saya ucapin makasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah komen di video saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua yang ada di rumah ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya ya. Saya Jakos PS, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.